Pernah nggak sih kamu merasa udah berjuang sekuat tenaga buat mempertahankan hubungan, tapi dia malah pergi begitu saja? Kamu udah kasih perhatian, kamu udah coba PK, kamu udah usahain semua cara yang kamu tahu, tapi tetap saja, dia memilih meninggalkanmu. Dan yang paling menyakitkan, dia pergi tanpa alasan yang jelas. Tapi anehnya, waktu berlalu, tiba-tiba dia datang lagi. Entah lewat pesan singkat, chat yang sekadar basa-basi, atau bahkan cuma lewat story yang tujuannya jelas buat menarik perhatianmu. Lalu kamu mulai bertanya-tanya, kenapa ya? Kok dia balik lagi? Padahal dulu dia yang pergi. Dulu dia yang kayak nggak butuh kamu. Tapi sekarang, dia muncul lagi. Inilah hal yang sering banget dialami banyak laki-laki. Mereka bingung, kenapa cewek yang udah ninggalin mereka dulu, justru balik lagi saat mereka udah mulai move on. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini cuma kebetulan? Atau ada sesuatu yang secara psikologis membuat wanita tertarik kembali kepada pria, saat si pria ini melakukan sesuatu yang mungkin bahkan dia sendiri nggak sadar dia lakukan? Di video ini, kita akan membahas dengan sangat dalam. Apa sebenarnya yang membuat seorang perempuan, yang dulunya pergi, justru memilih untuk kembali? Dan kenapa, dalam banyak kasus, itu terjadi setelah si laki-laki melakukan sesuatu yang sederhana, tapi punya efek yang kuat secara emosional terhadap si perempuan? Hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, punya sistem emosi yang sangat kompleks. Dalam hubungan, emosi memainkan peran yang jauh lebih besar daripada logika. Dan perempuan, secara umum, lebih responsif terhadap getaran emosional dibandingkan respons logis. Jadi ketika kamu memperbaiki sesuatu dalam dirimu, atau kamu melakukan satu hal yang menggeser dinamika emosional, itu bisa menciptakan efek yang sangat kuat di benaknya. Salah satu hal paling mendasar yang membuat seorang cewek bisa kembali adalah ketika kamu berhasil menunjukkan bahwa kamu sudah tidak lagi mengejar dia. Ya, ini mungkin terdengar sepele, tapi ini sangat penting. Dalam psikologi hubungan, semakin kamu terlihat membutuhkan dia, semakin rendah nilaimu di matanya. Tapi saat kamu bisa hidup dengan tenang tanpa dia, saat kamu bisa menunjukkan bahwa kamu punya kehidupan sendiri, bahwa kamu bisa bahagia tanpa kehadirannya, justru saat itulah rasa penasarannya mulai tumbuh. Cewek punya insting emosional yang sangat tajam. Mereka bisa merasakan energi. Mereka tahu kapan kamu sedang terobsesi dengan dia, dan kapan kamu benar-benar sudah mulai melupakan dia. Dan anehnya, justru ketika kamu benar-benar mulai tidak peduli, dia mulai peduli. Ini bukan manipulasi. Ini adalah respons alamiah yang muncul dari dinamika emosional antar manusia. Pernah dengar istilah, misteri itu menarik? Nah, ini juga berlaku dalam hubungan. Saat kamu tidak terlalu banyak memberitahu tentang apa yang kamu rasakan, saat kamu tidak terus-terusan update story tentang kesedihanmu, saat kamu tidak terlihat sedang menunggu atau berharap, kamu jadi misteri. Dan misteri itu menarik bagi banyak perempuan. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa dia nggak ngechat aku lagi ya? Apa dia udah punya yang lain? Kok dia kelihatan happy-happy aja? Dan dari rasa penasaran itu, muncul keinginan untuk kembali. Untuk sekadar mengintip hidupmu. Untuk memastikan bahwa dia masih punya tempat di hatimu. Dan saat dia melihat kamu tetap tenang, tetap melangkah, tetap berkembang, justru disitulah dia merasa kehilangan. Tapi bukan cuma tentang berhenti mengejar. Ada hal lain yang lebih dalam, yaitu perubahan energi maskulin yang kamu pancarkan. Ketika kamu benar-benar fokus pada dirimu sendiri. Ketika kamu bekerja keras, memperbaiki hidupmu, membangun mimpi-mimpimu, kamu memancarkan aura yang berbeda. Aura bahwa kamu adalah laki-laki yang punya arah. Dan itu sangat seksi di mata perempuan. Cewek tidak kembali karena kamu terus-terusan bilang kamu mencintainya. Cewek kembali karena mereka melihat kamu mencintai hidupmu. Mereka melihat kamu punya passion, kamu punya misi, kamu punya dunia yang menarik. Dan mereka ingin menjadi bagian dari itu. Makanya, banyak cewek yang pergi dari cowok baik-baik. Cowok yang terlalu lembut, terlalu memanjakan, terlalu mudah ditebak. Tapi anehnya, mereka justru kembali ketika cowok itu berhenti peduli dan mulai membangun hidupnya sendiri. Karena di sana, mereka melihat nilai yang sesungguhnya. Nilai itu bukan tentang mobil apa yang kamu punya.
Bukan tentang kamu kerja di mana, tapi tentang bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Bagaimana kamu memperlakukan dirimu. Cewek sangat peka terhadap hal ini. Saat kamu menghargai dirimu, saat kamu tidak lagi memohon-mohon kasih sayang, saat kamu bisa bilang, kalau kamu mau pergi, ya silakan. Kamu sedang menunjukkan harga dirimu. Dan perempuan menghormati laki-laki yang punya harga diri. Tentu saja ini tidak berarti kamu harus pura-pura cuek, atau berpura-pura tidak peduli. Ini bukan soal acting. Ini soal bagaimana kamu betul-betul menata hatimu, menata hidupmu, dan memilih untuk menjadi laki-laki yang berdaya. Laki-laki yang tidak ditentukan oleh kehadiran atau ketidakhadiran seseorang dalam hidupnya. Dan kadang, saat kamu sudah di titik itu, kamu bahkan sudah tidak peduli lagi apakah dia akan kembali atau tidak. Karena kamu sudah cukup bahagia dengan dirimu sendiri. Dan justru di saat itulah, perempuan yang dulu pergi, mulai mengetuk kembali pintu hatimu. Kita akan lanjutkan pembahasan ini dari berbagai sisi. Karena ada banyak sekali hal yang perlu dipahami jika kamu ingin benar-benar mengerti kenapa cewek bisa kembali. Dan bukan cuma kembali, tapi juga ingin bertahan lebih lama. Kita akan membahas tentang power of letting go, kekuatan saat kamu bisa benar-benar melepaskan. Kita juga akan bahas tentang psikologi kehilangan, bagaimana seseorang baru merasa kehilangan setelah kamu tidak lagi berada di sana. Kita juga akan bahas tentang pola pikir yang harus kamu miliki agar kamu tidak menjadi laki-laki yang selalu ditinggalkan. Dan tentu saja, kita akan bahas juga tanda-tanda bahwa dia mulai berpikir untuk kembali. Karena seringkali, sebelum dia muncul secara fisik, dia sudah mulai menunjukkan sinyal-sinyal emosional terlebih dahulu. Kalau kamu tertarik untuk benar-benar memahami ini, dan tidak ingin hanya menjadi korban dari hubungan yang tidak jelas, pastikan kamu dengarkan sampai akhir. Satu hal yang sering tidak disadari oleh banyak laki-laki adalah bahwa perempuan tidak hanya kembali karena rindu, tapi karena mereka melihat kamu sekarang berbeda. Perempuan cenderung mengingat versi terakhir dari dirimu. Jika versi terakhir itu adalah laki-laki yang lemah, sering mengeluh, terus mengejar, dan tidak punya arah, maka dia tidak akan punya alasan kuat untuk kembali. Tapi begitu dia mendengar bahwa kamu sekarang lebih tenang, lebih kalem, lebih percaya diri, rasa ingin tahunya mulai tumbuh. Dan disitulah permainan psikologis tanpa kamu sadari mulai bekerja. Ini bukan manipulasi. Ini bukan trik. Ini adalah hasil alami dari perubahan diri. Perubahan yang bukan dibuat-buat, bukan dipamerkan lewat media sosial, tapi benar-benar terasa dalam energi dan kehadiranmu. Saat kamu bicara tidak lagi dengan nada meminta, tapi dengan ketegasan. Saat kamu menjawab pesan tidak dengan tergesa-gesa, tapi dengan ketenangan. Perempuan merasakan itu. Dan itu sangat berpengaruh. Kebanyakan orang berpikir bahwa cinta adalah tentang memberikan sebanyak mungkin. Tapi kenyataannya, cinta yang sehat justru dibangun dari keseimbangan. Dan ketika kamu menunjukkan bahwa kamu sudah tidak lagi butuh dia untuk merasa utuh, maka dia akan merasa bahwa kamu layak untuk dihargai. Banyak perempuan yang kembali bukan karena kamu adalah pria yang baik, tapi karena kamu adalah pria yang punya batas. Kamu punya prinsip. Kamu tahu kapan harus memberi, kapan harus berhenti. Dan itu membuatmu terlihat dewasa. Karena kedewasaan bukan tentang seberapa romantis kamu bisa bersikap, tapi seberapa stabil kamu saat segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan. Ketika kamu bisa tetap tenang dalam badai, kamu menunjukkan kualitas kepemimpinan emosional. Dan bagi perempuan, ini adalah kualitas yang sangat menarik. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa setelah kamu berhenti menghubungi dia, justru dia yang mulai mencari kamu? Atau kenapa saat kamu benar-benar ikhlas melepaskan, tiba-tiba muncul notifikasi darinya? Ini bukan hal mistis. Ini adalah respon emosional. Dalam hubungan yang tidak seimbang, ketika salah satu pihak terlalu memberi, dan pihak lain terlalu menerima, maka yang memberi akan kehilangan nilai. Tapi begitu dia berhenti memberi, si penerima mulai merasakan kehilangan. Dan kehilangan itulah yang memunculkan rasa rindu. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu menciptakan ruang. Dan ruang itu bisa berubah menjadi rasa hampa dalam hidupnya. Dia mulai merasakan ada yang hilang. Dan bukan hanya sekadar kehadiranmu, tapi juga perhatian, konsistensi, dan kenyamanan yang dulu kamu berikan. Cewek sangat menghargai stabilitas emosional, meskipun mereka tidak selalu menyadarinya.
Dan ketika kamu berhenti menjadi sumber stabilitas itu, maka perlahan-lahan mereka akan mulai mencari sumber itu lagi. Dan dalam banyak kasus, mereka akan kembali ke tempat terakhir di mana mereka merasa aman. Namun kamu juga harus hati-hati. Tidak semua cewek yang kembali benar-benar ingin memperbaiki hubungan. Ada juga yang hanya ingin memastikan bahwa kamu masih ada untuk dia. Bahwa kamu masih bisa dia kontrol. Dan disinilah kamu harus benar-benar kuat secara mental. Jangan langsung membuka pintu selebar-lebarnya. Jangan langsung percaya hanya karena dia muncul kembali. Karena yang benar-benar berubah, bukan dia, tapi kamu. Dan kamu tidak lagi berada di titik yang sama seperti dulu. Kalau kamu jatuh ke dalam pola yang sama, kamu akan mendapatkan hasil yang sama. Tapi jika kamu tetap memegang prinsip, tetap kuat pada batas yang kamu tetapkan, dan tetap berjalan sesuai arah hidupmu, maka dia yang akan menyesuaikan denganmu. Bukan sebaliknya. Dan ini adalah titik di mana kamu benar-benar menjadi pria yang diinginkan banyak perempuan. Pria yang punya daya tarik dari dalam. Bukan karena penampilan, bukan karena rayuan, tapi karena kualitas jiwa. Cewek kembali saat kamu melakukan ini, yaitu saat kamu memilih untuk mencintai dirimu sendiri lebih dulu. Saat kamu menata hidupmu, memperbaiki emosimu, dan berdamai dengan masa lalu. Saat kamu memilih untuk tumbuh, bukan terpuruk. Saat kamu memutuskan bahwa hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan menunggu seseorang yang bahkan tidak yakin ingin bersamamu. Perempuan bisa mencium semangat itu. Dan itu membuatmu jadi magnet. Tapi kamu juga harus bersiap. Karena ketika kamu jadi magnet, bukan hanya satu orang yang akan tertarik padamu. Banyak. Dan kamu harus tahu, mana yang benar-benar menghargaimu, dan mana yang hanya ingin merasakan sinar hangat dari dirimu tanpa berniat membangun sesuatu yang nyata. Jangan mudah luluh hanya karena dia kembali. Tapi juga jangan menutup hati. Gunakan akal sehat dan rasa percaya dirimu untuk menilai. Apakah dia datang karena cinta? Atau hanya karena tidak ada pilihan lain? Dan kalau kamu merasa ragu, ingatlah satu hal. Pria yang berkualitas tidak akan pernah merasa takut kehilangan seseorang yang tidak yakin dengan dirinya. Terkadang, saat seseorang kembali, itu bukan karena mereka berubah, tapi karena mereka melihat kamu telah berubah, dan mereka penasaran apakah mereka masih bisa menjadi bagian dari hidupmu. Ini adalah ujian. Apakah kamu benar-benar sudah menjadi versi terbaik dari dirimu, atau kamu hanya sedang berpura-pura kuat? Karena perempuan bisa membedakan mana yang asli dan mana yang topeng. Kalau kamu ingin jadi pria yang selalu diingat, selalu dirindukan, dan selalu jadi pilihan, maka kuncinya bukan pada seberapa keras kamu berusaha menarik dia, tapi seberapa jauh kamu bisa menarik dirimu sendiri menuju potensi terbaikmu. Cewek selalu kembali saat kamu melakukan ini, yaitu saat kamu berhenti menjadikan dia sebagai pusat hidupmu, dan mulai menjadikan dirimu sendiri sebagai pusat kebahagiaanmu. Kamu tidak lagi menggantungkan nilai dirimu pada validasi dari dia. Kamu tidak lagi mendasarkan rasa percaya dirimu pada seberapa sering dia membalas chat. Kamu tidak lagi hidup untuk mengejar, tapi kamu hidup untuk berkembang. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu akan menyadari bahwa cewek kembali bukan karena kamu memohon, tapi karena kamu layak. Satu hal yang menarik dari perempuan adalah bahwa mereka cenderung mengingat perasaan, bukan kejadian. Mungkin mereka sudah lupa kapan terakhir kali kalian bertemu, tapi mereka tidak pernah lupa bagaimana perasaan mereka saat berada di dekatmu. Dan perasaan itulah yang menjadi jangkar emosi dalam hubungan. Jadi saat kamu menciptakan pengalaman emosional yang kuat, entah itu rasa nyaman, rasa aman, atau bahkan rasa kagum, maka memori itu akan terus melekat. Bahkan ketika hubungan berakhir, perasaan itu tetap ada. Dan saat kamu berubah menjadi pribadi yang lebih stabil, lebih dewasa, dan lebih kuat, maka rasa itu bisa aktif kembali. Seolah-olah dia tersadar bahwa sesuatu yang dulu dia anggap biasa, ternyata adalah hal berharga yang sulit ditemukan. Itulah mengapa banyak cewek yang kembali bukan karena mereka kesepian, tapi karena mereka tersadar. Tersadar bahwa tidak semua laki-laki bisa membuat mereka merasa seperti dulu. Dan saat kamu bisa menunjukkan versi dirimu yang lebih baik, tanpa harus membuktikan apa-apa, kamu sedang membuka pintu untuk dia kembali secara sukarela. Namun, penting untuk diingat, perubahan yang kamu lakukan bukanlah untuk membuat dia kembali.
Perubahan yang kamu lakukan adalah demi dirimu sendiri. Karena kalau kamu berubah hanya untuk mengejar dia, maka kamu akan kembali menjadi laki-laki yang lama. Laki-laki yang bergantung pada validasi perempuan. Dan itu bukan pondasi yang sehat dalam sebuah hubungan. Perempuan bisa membedakan mana perubahan yang tulus dan mana yang dibuat-buat. Mereka bisa merasakan ketika kamu menjadi pribadi yang kuat dari dalam, bukan sekadar menunjukkan topeng untuk membuat mereka tertarik. Dan justru saat kamu berubah karena ingin menjadi versi terbaik dirimu sendiri, bukan karena ingin mengejar siapapun, saat itulah kamu benar-benar punya kekuatan. Kamu tidak lagi mengejar cinta dari luar, karena kamu sudah punya cinta dari dalam. Cewek selalu kembali saat kamu memancarkan ketenangan. Saat kamu tidak reaktif. Saat kamu tidak panik saat ditinggalkan. Saat kamu tetap berdiri tegak meskipun hatimu sempat remuk. Ketenangan itu menular. Ketenangan itu menunjukkan bahwa kamu punya kontrol atas dirimu. Dan itu adalah kualitas yang sangat langka. Banyak laki-laki terlalu cepat bereaksi. Saat diputusin, langsung merengek. Saat ditinggal, langsung memohon. Padahal, semakin kamu menunjukkan bahwa kamu tidak bisa hidup tanpanya, semakin kecil kemungkinan dia ingin kembali. Karena secara tidak sadar, kamu sedang mengatakan bahwa kamu tidak punya kekuatan. Tapi saat kamu tetap tenang, tetap menghargai keputusan dia, tetap menjaga martabatmu, kamu menunjukkan bahwa kamu punya kendali atas hidupmu sendiri. Dan itu membuat dia mulai mempertimbangkan kembali keputusannya. Cewek kembali bukan karena kamu merayu, tapi karena kamu menciptakan ruang. Ruang itu memberikan waktu bagi dia untuk berpikir, untuk merasakan, dan untuk menyadari bahwa mungkin dia telah kehilangan seseorang yang benar-benar berharga. Satu hal lagi yang sangat penting adalah konsistensi. Jangan berubah hanya sementara. Jangan menjadi kuat hanya karena ingin menarik perhatiannya. Karena jika perubahanmu hanya sebentar, dia akan tahu. Dan begitu dia sadar bahwa kamu hanya berpura-pura, maka semua harapan untuk membangun kembali hubungan akan runtuh. Perubahan sejati tidak terjadi dalam semalam. Ia butuh proses, butuh keteguhan. Dan semakin kamu menikmati proses itu, semakin kamu memperdalam kualitas dirimu, semakin kamu tidak lagi peduli apakah dia akan kembali atau tidak, dan justru di saat itu, kemungkinan dia kembali semakin besar. Dan kalaupun dia tidak kembali, kamu tidak rugi. Karena kamu telah menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, lebih matang, dan lebih menarik secara alami. Kamu tidak lagi bermain untuk menang atau kalah dalam cinta. Kamu bermain untuk menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Ini yang harus kamu pahami. Perempuan selalu kembali saat kamu berhenti memaksakan mereka untuk kembali. Ketika kamu lepaskan dia dengan hati yang ikhlas. Ketika kamu memilih untuk tidak menggantungkan kebahagiaanmu pada satu orang. Ketika kamu mulai fokus pada pertumbuhanmu sendiri, kamu sedang menarik energi yang kuat. Energi yang membuat perempuan tidak bisa mengabaikanmu. Dan kalau kamu masih bertanya-tanya, kenapa dia belum kembali juga? Mungkin karena kamu belum benar-benar berubah. Atau mungkin karena kamu masih menyimpan harapan di balik senyummu. Dan itu terasa. Perempuan bisa merasakan energi menunggu. Dan selama kamu masih menunggu, kamu belum bebas. Bebas bukan berarti tidak peduli. Bebas berarti kamu tidak lagi terikat oleh harapan. Kamu bisa mencintai seseorang tanpa harus menggenggamnya. Dan justru saat kamu mampu mencintai tanpa beban, kamu akan jadi pribadi yang sangat langka dan sangat dicari. Saat kamu bisa menjalani hari tanpa berharap pesan darinya. Saat kamu bisa tidur nyenyak tanpa memikirkan dia. Saat kamu bisa bahagia melihat dirimu sendiri di cermin. Saat itulah kamu menjadi magnet. Dan magnet itu tidak perlu mengejar. Karena daya tariknya cukup kuat untuk menarik apa yang memang ditakdirkan untuknya. Dan ingat, cewek kembali saat kamu punya arah. Arah hidup yang jelas. Tujuan yang kuat. Mimpi yang nyata. Karena perempuan tidak hanya mencari cinta, mereka mencari pemimpin. Seseorang yang bisa mereka ikuti, seseorang yang mereka percaya bisa membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Kalau kamu hanya sibuk mengejar cinta, tapi tidak punya arah hidup, maka kamu hanya jadi penghibur sementara. Tapi kalau kamu punya visi, punya semangat, dan terus melangkah meski sendiri, maka kamu jadi sosok yang layak untuk diperjuangkan. Ada satu pertanyaan penting yang sering muncul di benak banyak pria.
Kenapa dia pergi di awal, kalau akhirnya kembali juga? Sebuah pertanyaan yang wajar, tapi jawabannya seringkali tidak sesederhana yang kita bayangkan. Perempuan kadang memilih pergi bukan karena tidak sayang, tapi karena mereka merasa tidak cukup dihargai, atau karena mereka tidak merasakan keamanan emosional yang mereka butuhkan, atau karena pada saat itu, mereka merasa bahwa kamu belum siap untuk hubungan yang mereka harapkan. Namun ketika waktu berjalan, dan mereka melihat kamu berkembang, kamu berubah. Kamu tumbuh menjadi versi yang lebih kuat dari dirimu sebelumnya, maka pola pikir mereka pun berubah. Mereka mulai melihat bahwa mungkin kepergian mereka adalah bagian dari proses yang akhirnya mengantar kalian ke titik yang lebih matang. Cewek kembali saat mereka merasa kamu sudah menjadi laki-laki yang layak untuk diperjuangkan. Bukan lagi laki-laki yang hanya penuh janji, tapi laki-laki yang hidupnya sudah mencerminkan komitmen. Laki-laki yang tidak hanya pandai berbicara, tapi mampu menunjukkan keteguhan lewat tindakan. Dan dalam hubungan yang pernah retak, tindakan selalu lebih kuat daripada kata-kata. Kamu tidak perlu meyakinkan dia lewat pesan panjang. Cukup biarkan dia melihat dari kejauhan, bahwa kamu baik-baik saja, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dan perlahan, perasaan itu akan tumbuh kembali, tanpa kamu harus memintanya. Ada juga sisi lain dari kembalinya seorang perempuan. Kadang, dia kembali bukan karena kamu berubah, tapi karena dia tidak menemukan apa yang dia cari di luar sana. Dunia di luar sana tidak selalu ramah. Pria-pria di luar sana tidak selalu sebaik kamu. Dan saat dia mulai membandingkan, dia menyadari bahwa mungkin dia telah melepaskan sesuatu yang seharusnya dia pertahankan. Namun di titik ini, kamu perlu berhati-hati. Karena jika dia kembali hanya karena kecewa dengan dunia luar, maka kamu perlu bertanya, apakah dia kembali karena aku, atau hanya karena kesepian? Inilah mengapa penting bagi kamu untuk tetap waspada. Jangan biarkan ego membuatmu langsung menerima dia kembali tanpa berpikir panjang. Lihat dulu niatnya. Rasakan energinya. Apakah dia datang membawa kedewasaan yang baru? Ataukah dia masih perempuan yang sama yang dulu meninggalkanmu tanpa penjelasan? Cewek bisa kembali. Tapi itu bukan berarti kamu harus selalu menerimanya kembali. Kamu sekarang sudah berbeda. Kamu sudah melalui luka. Kamu sudah belajar. Dan kamu punya hak untuk memilih. Apakah hubungan itu layak untuk diberi kesempatan kedua? Jangan sampai kamu mengulang pola yang sama hanya karena rasa rindu. Rindu bukan alasan yang cukup untuk membangun ulang sebuah hubungan. Yang lebih penting adalah arah. Apakah kalian berdua sekarang punya arah yang sama? Apakah kalian bisa tumbuh bersama, bukan saling menyeret ke bawah? Dan disinilah kamu harus bijak. Gunakan pengalaman masa lalu sebagai cermin. Bukan untuk membenci, tapi untuk menjaga dirimu. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan butakan logikamu hanya karena ada rasa lama yang kembali hadir. Banyak pria yang kembali jatuh ke dalam hubungan yang sama, dengan pola yang sama, dan akhirnya terluka dengan cara yang sama. Semua itu karena mereka tidak pernah benar-benar belajar dari masa lalu. Padahal, luka yang tidak dijadikan pelajaran, hanya akan menjadi lingkaran setan yang terus berulang. Tapi jika kamu sudah belajar, jika kamu sudah memperbaiki diri, jika kamu sudah tumbuh menjadi pribadi yang lebih stabil, maka kamu tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Kamu akan bisa membedakan mana cinta yang tulus, dan mana cinta yang hanya datang karena ketakutan akan kesepian. Cewek selalu kembali saat kamu menjadi cermin bagi diri mereka. Saat mereka melihat bahwa kamu berhasil bertahan, berkembang, dan tetap berpegang pada nilai-nilaimu, maka mereka akan sadar bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu adalah seseorang yang bisa diandalkan. Dan dalam dunia yang semakin penuh dengan hubungan sementara, menjadi pria yang bisa diandalkan adalah sesuatu yang langka dan sangat berharga. Perempuan ingin merasa aman, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Mereka ingin tahu bahwa laki-laki yang mereka pilih bisa menjadi tempat berlabuh, bukan hanya tempat singgah. Kalau kamu bisa menjadi laki-laki seperti itu, maka bukan hanya mantanmu yang ingin kembali, tapi perempuan manapun akan melihatmu sebagai sosok yang pantas untuk dipertahankan. Tapi semua itu berawal dari satu hal, bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Apakah kamu menghargai dirimu? Apakah kamu menjaga batasanmu?
Apakah kamu tahu kapan harus berkata iya dan kapan harus berkata tidak? Perempuan sangat peka terhadap laki-laki yang punya prinsip. Mereka mungkin tidak selalu sepakat, tapi mereka menghargai kamu yang punya pendirian. Dan seringkali, itulah yang membuat mereka kembali. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka tidak menemukan laki-laki yang bisa berdiri tegak di atas prinsipnya sendiri. Kalau kamu masih sering mengorbankan dirimu hanya demi mempertahankan cinta, kamu belum siap untuk hubungan yang sehat. Karena cinta sejati tidak menuntut kamu untuk kehilangan harga dirimu. Cinta sejati dimulai dari mencintai dirimu sendiri. Ada satu hal yang seringkali membuat perempuan berpikir ulang setelah meninggalkan seseorang, waktu yang kamu gunakan untuk tumbuh. Banyak laki-laki setelah putus cinta, justru terjebak dalam kubangan penyesalan dan kesedihan. Mereka kehilangan arah, kehilangan semangat, bahkan kehilangan identitas. Padahal, momen setelah ditinggalkan adalah momen paling krusial. Di sanalah kamu sebenarnya punya pilihan, mau hancur atau bangkit. Dan cewek akan selalu kembali, bukan ke laki-laki yang hancur karena kehilangan dia, tapi ke laki-laki yang tetap berjalan, meskipun sempat terluka. Karena luka yang disembuhkan dengan elegan, akan menjadi kekuatan yang sangat menawan. Perempuan bisa mencium kekuatan dari cara kamu menghadapi luka. Saat kamu tidak menyalahkan dia, tidak menyalahkan diri sendiri, tidak berlarut-larut dalam rasa sakit, tapi kamu tetap menjalani hidupmu dengan kepala tegak, kamu sedang menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Ketahanan inilah yang membuat perempuan mulai meragukan keputusan mereka. Mereka bertanya-tanya, kalau dia bisa kuat tanpa aku, apakah aku yang sebenarnya kehilangan? Dan dalam pertanyaan itulah, mereka mulai mencari celah untuk kembali, mencari alasan untuk menghubungi. Bahkan kadang, mencari masalah kecil sebagai alasan untuk kembali terlibat. Tapi kamu, di titik itu, sudah bukan pria yang sama. Kamu sudah punya pilihan. Kamu bukan lagi laki-laki yang memohon cinta. Kamu sekarang laki-laki yang bisa memilih cinta yang benar-benar sepadan. Itu sebabnya, saat dia kembali, jangan buru-buru menyambut dengan tangan terbuka. Perhatikan caranya datang. Dengarkan isi hatinya. Rasakan kehadirannya. Apakah dia datang membawa kedewasaan? Atau hanya mengulang pola yang sama? Kamu boleh memaafkan masa lalu, tapi jangan mengabaikan pelajaran darinya. Setiap luka punya pesan. Dan pesan itu akan membimbingmu untuk menjadi lebih bijak, bukan lebih lemah. Cewek kembali saat kamu menunjukkan bahwa kamu bukan hanya bisa mencintai, tapi juga bisa menegaskan batas. Bahwa kamu tidak akan lagi menerima cinta yang setengah-setengah. Bahwa kamu hanya akan membuka hatimu untuk seseorang yang benar-benar tahu cara menghargai kehadiranmu. Karena kamu tahu, kamu layak untuk dicintai dengan utuh. Bukan hanya saat dia butuh, tapi juga saat dia sedang penuh. Bukan hanya ketika dia kesepian, tapi juga ketika dia bahagia. Cewek akan selalu menguji sejauh mana kamu menghargai dirimu. Dan jika kamu selalu lunak terhadap pengabaian, maka dia akan terus menganggapmu sebagai pilihan cadangan. Tapi jika kamu bisa berdiri dan berkata, aku menghargai diriku lebih dari sekadar diberi setengah hati, maka dia akan memandangmu dengan cara yang berbeda. Kamu bukan pelengkap. Kamu bukan pengganti. Kamu bukan penenang sementara. Kamu adalah pribadi utuh yang punya hidup, punya arah, dan punya tujuan. Dan justru karena itu, cewek akan merasa bahwa bersamamu adalah sesuatu yang menantang. Sesuatu yang memerlukan komitmen. Sesuatu yang tidak bisa dia anggap remeh. Karena perempuan tidak tertarik pada laki-laki yang bisa dia kuasai sepenuhnya. Mereka tertarik pada laki-laki yang bisa mereka hormati. Dan kamu tidak akan dihormati kalau kamu terus-menerus tunduk pada tekanan emosional. Tapi kamu akan dihormati ketika kamu bisa menyikapi cinta dengan kepala dingin, hati terbuka, dan batas yang jelas. Terkadang, kamu tidak sadar bahwa saat kamu memutuskan untuk melangkah, justru itulah saat dia mulai mengejarmu. Kamu berhenti kirim pesan, dia mulai penasaran. Kamu berhenti menyapa, dia mulai mencari cara untuk membuka obrolan. Kamu mulai terlihat fokus dengan hidupmu, dia mulai bertanya-tanya siapa yang kini ada di dekatmu. Dan semua itu terjadi bukan karena kamu memainkan permainan. Tapi karena kamu akhirnya belajar mencintai dirimu sendiri lebih dari mencintai ketergantungan emosional terhadap orang lain.
Ini adalah titik balik dari banyak cerita cinta. Titik di mana kamu akhirnya sadar bahwa kamu tidak butuh siapa-siapa untuk merasa cukup. Bahwa kamu bisa bahagia tanpa harus mengikatkan dirimu pada satu nama. Dan perempuan yang cerdas akan mengenali laki-laki seperti ini. Mereka akan melihat kamu sebagai sosok yang bisa mereka banggakan. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu otentik. Cewek selalu kembali saat kamu berhenti jadi laki-laki yang memohon, dan mulai menjadi laki-laki yang menentukan arah. Ketika kamu tidak lagi takut kehilangan, kamu menjadi sosok yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Karena kamu telah berubah dari seseorang yang butuh cinta menjadi seseorang yang menjadi sumber cinta itu sendiri. Dan itu adalah perubahan paling kuat dalam hidup seorang pria. Sekarang, mari kita jujur. Dalam hidup ini, kita semua pasti pernah mengalami kehilangan. Dan kadang-kadang, kehilangan itu datang dari orang yang paling kita cintai. Orang yang sudah kita beri segalanya. Waktu kita, perhatian kita, energi kita, bahkan kadang harga diri kita. Tapi kehilangan tidak selalu buruk. Karena lewat kehilangan, kita seringkali dipaksa untuk melihat ke dalam. Untuk menilai kembali siapa diri kita. Untuk menata kembali hidup yang sempat kita bangun di atas dasar yang rapuh. Dan saat kamu bisa melewati masa-masa itu dengan kepala tegak, kamu akan menyadari bahwa kekuatan sejati bukan datang dari seberapa keras kamu mencintai seseorang, tapi dari seberapa dalam kamu mencintai dirimu sendiri. Cewek selalu kembali saat kamu sudah tidak menggantungkan nilai dirimu padanya. Saat kamu tidak lagi menjadikan dia pusat dari segalanya. Saat kamu mulai sadar bahwa kamu pun layak untuk dipilih, bukan hanya mengejar. Perempuan yang bijak akan kembali saat melihat kamu tumbuh. Tapi lebih dari itu, kamu pun harus menjadi bijak untuk tahu apakah kembalinya dia adalah berkah atau ujian. Dan kamu berhak memilih. Karena cinta yang sejati tidak membuatmu jadi kecil. Cinta sejati membuatmu tumbuh. Kalau dia kembali dan membawa cahaya, maka biarkan dia masuk. Tapi kalau dia kembali hanya karena takut sendiri, hanya karena tidak ada yang lebih baik, hanya karena ingin mengisi kekosongan tanpa niat untuk membangun, maka kamu juga harus berani berkata, "Terima kasih sudah datang, tapi hidupku sudah terlalu penuh untuk menampung ketidakpastian." Ini bukan tentang jadi sok kuat. Ini tentang menyadari nilai dirimu. Dan saat kamu sadar, dunia akan memperlakukanmu sesuai dengan kesadaran itu. Cewek kembali saat kamu sudah menjadi versi terbaik dari dirimu. Saat kamu tidak lagi mengemis perhatian. Saat kamu tidak lagi mencari alasan untuk dimaafkan. Saat kamu tidak lagi bersembunyi di balik luka lama, tapi berjalan dengan bangga membawa bekas luka itu sebagai bukti bahwa kamu telah melewati badai. Kamu tidak perlu jadi sempurna untuk dicintai. Tapi kamu perlu jadi utuh. Dan keutuhan itu hanya bisa datang dari satu tempat, dirimu sendiri. Sekarang, kamu tahu jawabannya. Kenapa dia kembali? Bukan karena kamu terus menunggu. Tapi karena kamu akhirnya memilih untuk tidak lagi menunggu siapapun, kecuali dirimu sendiri. Karena laki-laki yang paling sulit ditinggalkan, adalah laki-laki yang tidak takut ditinggalkan. Dan kamu, kalau kamu benar-benar berubah, benar-benar tumbuh, benar-benar mengerti nilai dirimu, maka kamu adalah laki-laki yang seperti itu. Laki-laki yang selalu dikenang. Laki-laki yang selalu dirindukan. Laki-laki yang selalu ingin kembali dihampiri.